Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini agak sedikit menyoroti, tapi sesungguhnya ini bukan menjelek-jelekan daerah kita. Ini kritik yang bersifat membangun. Semoga dengan kritik ini kita bisa mengintrospeksi diri. Salah satu problem mendasar di daerah kita Kabupaten Muna, bahwa mungkinkah ada sesuatu yang salah dalam pengelolaan potensi pariwisata kita, sehingga pariwisata ini tidak berkontribusi terlalu signifikan dalam pendapatan asli daerah kita. Jika merujuk pada pemberitaan sebuah media online beberapa waktu lalu, di sana dituliskan bahwa pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata Kabupaten Muna pada tahun 2021 itu hanya berkisaran 8,4 juta rupiah dari target 500 juta rupiah. Tentu ini sangat-sangat rendah dari target yang telah ditetapkan, hanya mencapai sekitar 1,6% untuk daerah dengan potensi pariwisata yang luar biasa. Kalau kita mengambil perbandingan dengan beberapa daerah lain di lingkup Sulawesi Tenggara, seperti halnya daerah Wakatobi yang baru menjadi daerah otonom pada tahun 2003, itu pada tahun 2020 saja itu PAD Wakatobi 40% itu disumbangkan dari sektor pariwisata atau sekitar 3 miliar per tahun. Nah, sama halnya dengan Buton Tengah juga, daerah yang baru terbentuk tahun 2014 kemarin. Geliat sektor pariwisatanya juga sudah mulai nampak. Nah, bagaimana dengan Kabupaten Muna yang usianya sudah kurang lebih 60 tahun? Salah satu permasalahan mendasar dalam sektor pariwisata kita adalah brand. Brand yang sampai saat ini menurut saya pribadi itu belum mampu dibuat oleh pemerintah kita. Mari kita lihat Wakatobi yang berhasil membangun brand surga bawah laut, yang kemudian beberapa waktu lalu juga Buton Tengah sudah membangun brand negeri 1000 goa. Nah, Muna kalau kita hendak jujur sampai hari ini belum punya brand. Ada yang coba dibangun beberapa waktu lalu, itu Maitebuna, tetapi ini bukan yang punya nilai jual. Karena ketika kita berbicara brand, maka orang yang mendengar brand itu ketika disebut, maka langsung terbayang apa yang ada di balik brand itu. Saya kasih contoh Wakatobi, surga bawah laut. Ketika kita menyebut surga bawah laut, maka setiap orang yang mendengar surga bawah laut itu akan terbayang lautan, yang kemudian di dalamnya itu ada hal-hal menarik, hal-hal indah seperti halnya surga, di mana setiap orang ketika masuk di dalamnya menemukan keindahan dan ada rasa kepuasan di sana ketika mencoba masuk ke dalam. Sama halnya juga dengan brand negeri 1000 gua. Ketika kita menyebut 1000 gua, maka orang langsung terbayang bahwa di Buton Tengah itu banyak terdapat gua. Lalu bagaimana dengan kasus Maitebuna? Maitebuna itu hanya tagline yang mengajak orang, tetapi pada akhirnya kalau seandainya kita mencoba menerjemahkan Maitebuna yang berarti datang ke Muna, nanti muncul pertanyaan, di Muna saya mau bikin apa? Di Muna itu ada apa? Ini yang perlu kita jawab, yang bisa membuat orang yang kita ajak itu senang dan harus punya kesan yang baik. Nah, jadi saya melihat tugas yang paling pokok di sektor pariwisata kita saat ini sebenarnya yaitu membangun brand. Bagaimana kita coba membangun sebuah brand yang besar, di mana brand itu mewakili identitas daerah kita, mencerminkan keunggulan-keunggulan potensi pariwisata kita, termasuk jati diri kita sebagai orang Muna. Saya kira untuk masalah brand ini kita sangat banyak, seperti halnya benteng di
Benteng Sangalatwo yang kini disebut-sebut atau lagi ramai dibicarakan sebagai salah satu benteng terpanjang di dunia, mengalahkan benteng Keraton Buton. Yang kemudian kita punya Gua Liangkuwori, dan lukisan di dalamnya itu sudah berusia kurang lebih puluhan ribu tahun yang lalu, dan masih banyak lagi, termasuk gua-gua dengan tampilan yang sangat eksotik yang tidak kalah menarik dengan daerah-daerah lain. Nah, hal berikut setelah kita membangun brand ini adalah bagaimana promosi kita. Ini yang terpenting. Jangan sampai kita sudah membangun brand tapi brand kita itu mati suri, dalam artian brand tidak terpublikasi di luar, brand ini tidak terekspos ke luar. Nah, di zaman dunia maya seperti saat ini, di zaman kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi, publikasi ini bukan lagi sesuatu hal yang sulit, karena di berbagai tempat di belahan bumi manapun saat ini orang semakin akrab dengan teknologi komunikasi dan informasi. Jadi untuk bisa promosi wisata ataupun promosi secara umum, promosi daerah ini bukan sesuatu yang sulit dilakukan. Hanya saja kemampuan teknologi kita itu memang harus diprioritaskan. Nah, Kabupaten Muna hari ini sekedar kritik, kita belum memiliki satu website. Memang ada website tetapi mungkin ini kurang representatif. Kita harus bisa membangun sebuah website yang representatif, yang ketika orang berkunjung ke website itu langsung punya gambaran bahwa potensi-potensi pariwisata di Kabupaten Muna ini seperti ini. Bagaimana aksesnya, lalu bagaimana untuk sampai ke sana, dan bagaimana infrastruktur di sana, itu semua akan tergambar melalui website kita. Dan yang terakhir itu adalah infrastruktur. Bagaimana kita menyiapkan infrastruktur yang memadai ketika kita mencoba menggenjot sektor pariwisata. Nah, kalau kita mau jujur bahwa salah satu potensi terbesar yang bisa digenjot sebagai sumber pendapatan asli dari Kabupaten Muna ini adalah sektor pariwisata. Kita punya potensi pariwisata luar biasa. Kita punya peluang-peluang pengembangan pariwisata ini sangat luar biasa dan tidak kalah dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Hanya saja memang saat ini tugas terberat kita dalam membangun brand, yang kemudian bagaimana memaksimalkan promosi brand tersebut, dan ketiga itu adalah memaksimalkan pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan infrastruktur lain di tempat-tempat wisata yang hendak kita promosikan. Nah, saya kira ini bukan mencoba menjelek-jelekan daerah kita, tetapi ini semacam kritik. Insya Allah apabila kita terbiasa mendengarkan kritik yang sifatnya konstruktif, maka daerah ini kita bisa bangun. Kita bisa menjadi daerah terdepan, karena secara historis kita termasuk salah satu kabupaten tertua di Sulawesi Tenggara. Tentu secara kesejarahan juga pada masa lalu Muna itu pernah menjadi sebuah kerajaan yang sangat diperhitungkan di jajaran Sulawesi Tenggara, bahkan Sulawesi. Ini seharusnya menjadi referensi kita ketika kita berbicara bagaimana kebesaran Pulau Muna di masa depan. Semoga tayangan sangat singkat ini bisa menjadi bahan renungan kita bersama, bisa menjadi bahan referensi terutama para pengambil-pengambil kebijakan, agar mulai sekarang kita berpikir arah pembangunan Kabupaten Muna ini akan kemana, pada sektor apa kita akan unggul, pada sektor apa Muna ini bisa digenjot sehingga menjadi sebuah daerah yang punya nama besar baik di tingkat nasional bahkan internasional. Bila ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.